Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai implementasi LabVIEW pada sistem pembakaran sampah low emission. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faiz Lutfi dan rekan saya Lintang Afiani. Lanjut. Nah, di sini ada latar belakang. Untuk yang pertama, LabVIEW di sini merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan microcontroller seperti Arduino. Melalui komunikasi data serial, data dari sensor ini dapat ditampilkan pada LabVIEW dan perintah dari LabVIEW ini dapat dikirim kembali ke Arduino untuk mengendalikan aktuator. Dan pada proyek yang kami lakukan, implementasi ini menggunakan komunikasi dua arah antara Arduino dan LabVIEW dan penggunaan MATLAB untuk mendukung pengolahan data. Lanjut. Untuk tujuan di sini, pertama, membuat komunikasi dua arah antara Arduino dan LabVIEW. Yang kedua, mengirim dan menerima data melalui komunikasi data serial. Yang ketiga, mengimplementasikan fitur antara sensor dan aktuator pada LabVIEW. Yang keempat, ada menggunakan fitur cluster untuk pengelompokan data. Lalu yang terakhir, ada fitur MATLAB untuk pengolahan data. Lanjut. Komponen yang kami gunakan di sini, yang pertama inputnya, yang pertama di sini ada sensor thermocouple, yang kedua ada sensor MQ7, sensor CO, lalu yang ketiga ada sensor MQ135 untuk CO2-nya. Lalu untuk microcontroller yang kami pakai di sini ada Arduino Mega, dan software yang kami pakai untuk menampilkan data serialnya yaitu LabVIEW, dan untuk MATLAB itu hasil dari data logger. Lalu untuk outputnya di sini ada blower DC. Lanjut. Nah, untuk blok diagramnya di sini untuk kelompok input, yang pertama ada thermocouple, MQ7 sensor CO, dan MQ135 sensor kualitas udaranya atau CO2. Lalu untuk miconnya ada Arduino Mega, dan outputnya di sini ada LabVIEW, yang dimana LabVIEW ini akan menampilkan data hasil dari sensor dan perintah PWM blower DC untuk mengendalikan blower DC dari LabVIEW. Lanjut. Nah, contoh di sini untuk komunikasi dua arah dari blok diagram LabVIEW-nya seperti ini. Yang di sebelah kiri ada data loggernya, yang di tengah-tengahnya itu di dalam while loop itu adalah hasil dari data sensor yang akan ditampilkan pada LabVIEW-nya di front panelnya nanti. Lanjut. Untuk implementasi MATLAB-nya di sini untuk hasil dari grafiknya base fit-nya di 41,74. Yang selanjutnya adalah codingan Arduino. Di sini ada inisialisasi pin SOCS dan SCK untuk sensor thermocouple. Kemudian ada BTS 7960 dan pin MQ7 dan MQ135. Kemudian ini ada integer PWM value untuk mengatur PWM dari blower DC. Selanjutnya void setup di sini untuk men-setup driver BTS 7960, dan void loop di sini isinya PWM value itu untuk mengambil data pengaturan dari LabVIEW ke driver motor blower DC dengan range-nya itu 0 dan sampai 255. Selanjutnya ada baca sensor, ada dengan baca sensor suhu dari thermocouple untuk mendeteksi suhu, kemudian MQ7 untuk mendeteksi CO, dan MQ135 untuk CO2. Selanjutnya ada kirim data ke LabVIEW. Di sini ada serial print. Di sini untuk mengirim data hasil deteksi dan kontrol dari blower DC dikirim ke LabVIEW untuk ditampilkan di LabVIEW, kemudian disimpan di Selanjutnya ada codingan method. Di sini file
disimpan datanya dikirim ke file Excel ya. File Excel-nya itu namanya data TA, yang dimana kolom pertama ini merupakan waktu, time-nya, yang kedua itu input, dan yang ketiga itu output. Kemudian ada validasi datanya, selanjutnya ada kode hapus timestamp yang bersifat duplikat, kemudian ada hitung sample time, kemudian ada cek konsistensi time sampling, kemudian ada tampilan time sampling akhir. Hasil akhirnya ini berupa sampling time akhir, jumlah data, durasi total. Ya. Untuk hasil pengujiannya sebagai berikut. Oke, jadi di sini ada inisialisasi pin input dari thermocouple, lalu di sini ada BTS, lalu dan ada sensor gasnya. Lalu di sini ada pin modenya sebagai output dan input. Di sini ada void loopnya. Lalu selanjutnya di sini ada untuk menampilkan hasil data sensor dan PWM value ke LabVIEW. Lalu selanjutnya ke bagian block diagram. Nah, jadi di sini ada data logger. Jadi nanti ketika dimulai akan disimpan data loggernya itu di mana. Lalu lanjut, di sini ada data loggernya itu menampilkan apa. Di sini ada suhu, CO2, lalu CO. Lalu dari hasil data logger akan ditulis dan akan menampilkan hasil dari suhu, CO2 dan CO yang akan ditampilkan melalui pembacaan dari Arduino ini dari VisaRead. Lalu dari VisaWrite-nya ini akan menampilkan setting PWM blower DC untuk menggerakkan blower DC itu tersebut. Lalu di sini menggunakan delay 500 milisecond atau 0,5 detik. Lalu lanjut di bagian selanjutnya ada NQ. Nah, di sini dari hasil data mentah sebelumnya akan disimpan di NQ ini. Nanti hasilnya itu akan ditampilkan di NQ cluster yang dimana inputnya itu ada suhu, CO dan CO2. Lalu selanjutnya ketika sudah disimpan, data tersebut akan ditampilkan di DQ loop-nya. Nah, jadi nanti di DQ cluster akan menampilkan hasil dari NQ yang telah disimpan. Lalu lanjut ke bagian front panelnya. Nah, selanjutnya di sini menggunakan baud rate 9600, lalu visa resource-nya menggunakan COM7. Nah, lalu untuk hasil pembacaan yang sudah dimulai, di sini ada suhunya berganti-ganti di kisaran 29 sampai 30, CO2-nya dari 2000 sampai seterusnya, lalu CO-nya juga bergantian. Lalu untuk penyetingan PWM blower DC bisa digerakkan. Nah, jadi untuk hasil dari 255 hasil maksimum pembacaan PWM, di sini blower DC aktif maksimal saat pembacaan akan ditampilkan melalui hasil pengukuran Gauge dari sini. Jadi ketika sudah bisa dimatikan. Lalu blower akan mati jika PWM sudah disetting menjadi 0. Nah, lalu ketika data suhunya di stop, nah jika data suhunya telah di stop, maka hasil dari NQ yang telah disimpan akan membaca data terakhir yang telah di stop hasilnya ini. Lalu di DQ-nya akan menampilkan hasil dari NQ dari klasternya itu tersebut. Begitu saja, terima kasih. Tambahkan fitur MATLAB yang dimana datanya ini sudah kami import dari CSV sebelumnya. Kemudian kami mengambil sampelnya hanya 9 saja ya, karena kalau 226 itu kebanyakan, dan time-nya ini kami buat 100 sampai 900, 0,1 detik sampai 0,9 detik. Lanjut, untuk melakukan simulasi MATLAB, ini merupakan programnya ya. Data TA ini merupakan hasil
data yang di-save namanya data TA ya. Data underscore TA. Data Excel-nya. Nah, seperti ini. Lanjut kita running. Oke. Menghasilkan sampel akhirnya ini segini. Jumlah sampelnya itu, jumlah datanya itu 9 sampel, sudah benar. Durasi totalnya itu segini. Dan time samplingnya ini sudah konstan. Kemudian kita cari apakah sudah konstan atau belum. Maksudnya apa ya? Apakah masih ada osilasi atau tidak ya, kita cek apakah sudah, untuk melihat apakah masih terjadi overshoot atau sudah konstan gitu ya. Steady state. Kita lihat di ident. Oke. Import data, kita ubah ke time domain data. Kita masukkan inputnya, namanya input, variabel input, karena variabel sebelumnya itu namanya input, outputnya output. Data name-nya my data, start time-nya 1, kemudian sample time-nya itu yang ini. Sampling time terakhir. Oke. Kita import. Ya. Menghasilkan my datanya seperti ini. Lanjut, estimate-nya kita ubah ke transfer function model untuk melihat model transfer function-nya itu seperti apa ya. Poles-nya itu kita memakai 2 dan 0-nya itu 1, serta kita menggunakan continuous time. Kita estimate. Oke. Close dulu. Nah, hasilnya itu seperti ini ya modelnya. Kita lihat model output-nya. Ya, model output-nya ini yang warnanya biru. Kita memiliki base fits-nya itu 41,74. Ini sudah hampir bagus karena sudah hampir mendekati batas minimal continue ya. Yaitu 50%. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk persamaannya itu sebagai berikut. Minus 0,1875 second plus 0,001671 per S pangkat 2 plus 0,003223 second plus 7,677 pangkat 5. Nah, polesnya 2, zero-nya 1, number of coefficient-nya itu 4. Nah, seperti itu. Nah, fit to estimation datanya itu kita sudah 4,74%. FP-nya segini dan MSN-nya segini. Oke, sekian. Terima kasih. Selanjutnya, hasil pengujian yang telah kami lakukan, analisisnya itu merupakan pertama komunikasi dua arah antara Arduino dan LabVIEW berhasil kami lakukan. Kemudian data dari sensor thermocouple MQ7 dan MQ135 berhasil ditampilkan pada LabVIEW. Kemudian blower DC dapat kami kendalikan melalui LabVIEW. Selanjutnya, fitur cluster berhasil digunakan untuk mengelompokkan data LED sensor. Dan terakhir, hasil identifikasi sistem masih memiliki nilai base fit-nya itu sebesar 41,74%. Kesimpulan yang telah kami lakukan dari pengujian ini adalah, pertama, sensor monitoring dan kontrol berbasis LabVIEW berhasil berjalan. Kemudian, komunikasi data antara Arduino dan LabVIEW berlangsung dengan baik.
Selanjutnya, sensor dan aktuator dapat berfungsi sesuai perancangan. Dan yang terakhir, nilai best fit masih di bawah target 50% minimalnya ya, yang bagus, sehingga perlu model yang dikembangkan lebih lanjut. Akan tetapi, best fit kita sudah hampir mendekati 50%, sehingga kontrol tersebut sudah benar, sudah bagus, dan sesuai. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.